Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Perkenalkan, nama Abang Abdillah Sabtu Sinaga. Abang dari Universitas Negeri Medan, jurusan bimbingan konseling, yaitu tentang Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Di mana saat ini kakak akan memberikan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling ini, ada baiknya abang mengenal adik dulu ya kan. Nama adik siapa nih? Boleh dijelaskan namanya? Oke, baik. Terima kasih, Bang. Perkenalkan, nama saya Rizky Armanda. Saat ini umur saya 19 tahun dan alamat saya Jalan Nusa Indah, Gang Mawar, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Dek. Jadi abang nih bisa manggil adik dengan panggilan Rizky ya. Baik, jadi Dek, agar kamu juga mengerti, sebelumnya Dek sudah tahu apa itu teknik desensitisasi? Belum, Bang. Oke, abang akan menjelaskan sedikit. Jadi, teknik desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan. Nah, kemarin kan ada tuh menghubungin abang bahwasannya Ade itu fobia terhadap ambulans ya. Ya Dek, benar Dek. Dikarenakan yaitu ada suatu kejadian yang membuat Ade itu merasa trauma hingga saat ini. Nah, jadi kakak mau abang akan mastiin lagi nih. Kira-kira Ade ini beneran takut sama ambulan? Coba bisa dijelaskan secara detail atau dengan singkat tentang trauma Ade ini. Oke, baik, Bang. Terima kasih, Bang. Sebelumnya, nah, jadi pada fobia kali ini, di mana waktu itu ketika saya sedang sendiri di dalam rumah, waktu itu posisi lampu sedang mati dan hujan juga cukup deras disertai petir lah gitulah, Bang ya. Nah, waktu itu saya sendirian di rumah tuh kan. Nah, jadi ketika itu tiba-tiba macam ada melintas gitu suara ambulan, bunyi seperti suara ambulan pada umumnya, nino gitulah, Bang ya, kira-kira. Nah, jadi pada saat itu saya kayak berpikir suara ambulannya itu dekat kali dengan saya, macam di gang saya gitulah kan berhubungan rumah saya gitu, tempat saya tinggal tidak jauh dari jalan raya ataupun gang itulah, Bang. Nah, jadi pada saat itu saya mulai berpikir, ih, kenapa kok tiba-tiba tubuh saya bergetar? Saya tidak bisa bergerak ngapain, Bang, dan pikiran saya pun sudah kosong. Nah, jadi itu fobia yang saya alami ketika saya sendiri di rumah. Nah, terus ketika saya sedang keluar, ketika juga tiba-tiba melintas seperti suara ambulan gitu kan, Bang. Nah, saya itu ketika sedang membawa sepeda motor, saya tiba-tiba berhenti, Bang, agar saya tidak mendekati suara ambulan tersebut ataupun ambulan tersebut. Nah, jadi ketika ambulan tersebut sudah kira-kira 10 atau 15 kilometer sudah mendahului saya, nah baru ketika itu saya akan mengendarai atau melanjutkan perjalanan saya mengendarai kereta ataupun sepeda motor, Bang. Mungkin itu saja sih, Bang, fobia yang saya alami, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik sudah menjelaskan dengan singkat dan detail ya tentang topobia Adik. Nah, jadi tadi kan udah jelaskan ya kan. Coba Adik, abang nih pengen denger nih. Coba Adik urutkan dari awal hingga akhir tentang rasa ketakutan Adik. Oke, baik, Bang, di sini akan saya urutkan. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, di mana saya pada urutan pertama, saya sendirian dalam rumah dan posisi pada saat itu mati lampu disertai hujan deras dan petir yang juga cukup besar. Nah, ketika itu melintaslah seperti ada suara melintas ataupun suara ambulan gitu, Bang. Nah, yang kedua itu saya fobia terhadap ambulan, saya itu seperti mati gerak gitu loh, Bang, mati kutu gitu, Bang, kayak melihat ambulan ataupun terdengar suara ambulan gitu, Bang. Nah, jadi yang untuk urutan ketiga, ketika saya sedang keluar ataupun inginlah menuju ke suatu tempat, tiba-tiba dari belakang saya itu terdengar suara ambulan ataupun ambulan ingin melintasi sama jalan seperti saya akan berdiam gitu, Bang, ataupun mengerimkan kereta untuk menyingkir terlebih dahulu agar ambulan tersebut
mendahului saya, kira-kira berjarak 10 sampai 15 km baru saya melanjutkan perjalanan saya. Nah, itu untuk urutan ketiga. Untuk urutan keempat, di mana ketika saya melihat ambulan, saya itu seperti hilang pikiran gitu, Bang. Nggak tahu apa yang mau saya perbuat. Pokoknya dalam pikiran saya itu ambulannya cepat jauh dan menghilang dari hadapan saya. Mungkin itu saja sih, Bang, urutannya, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dek. Nah, jadi saat ini kan kakak atau abang sudah tahu ya, bahwasannya hal tersebut yang membuat adik terus merasa ketakutan hingga saat ini dengan ambulan. Nah, jadi kita akan mulai nih melakukan konseling traumatiknya, yaitu dengan teknik desensitisasi, seperti yang Kak jelaskan di awal tadi, di mana teknik ini kita lakukan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan agar Rizky tetap merasa nyaman dan merasa nyaman dengan keadaan Rizky sekarang. Nah, di sini Abang menginginkan adik untuk bisa duduk paling nyaman. Adik bisa bersandar, adik bisa silau, ataupun terserah adik lah bagaimana duduk yang adik rasa itu nyaman. Oke, setelah sudah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, coba adik pejamkan mata adik secara perlahan, secara perlahan. Sudah dipejamkan matanya secara perlahan? Oke, selanjutnya tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu buang dari mulut. Lalu lakukan kembali. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu buang dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu buang dari mulut. Nah, selanjutnya coba kamu periksa nih dari ujung rambut adik hingga ujung kaki adik. Bagaimana atau bagian mana tubuh yang adik rasa sakit atau kurang nyaman? Jika sudah menemukannya, mana nih? Lalu jika ada yang merasa pada tubuh adik ada yang tegang, coba adik lemaskan dahulu. Adik goyangkan kepala, kaki, tangan, atau bagian tubuh yang lainnya agar semuanya rileks dan tidak tegang. Coba saat ini Dek, kamu bisa pejamkan mata kembali dan bayangkan bahwa kamu itu berada duduk di tempat yang paling nyaman, entah di suatu tempat, di taman, di pinggir danau, di pantai, yang pokoknya yang indah sekali, sejuk. Kamu di saat itu bisa tersenyum. Jika sudah merasakan cukup untuk membayangkan, kamu bisa buka mata kembali. Nah, jadi Dek, nanti di sini kakak atau abang akan menyebutkan beberapa kalimat ya. Jika di saat abang mengucapkan kalimat itu, adik itu merasa takut dan tegang. Adik bisa kepalkan tangan adik jika merasa takut. Jika tidak bisa, lepaskan tangannya dengan menunjukkan 5 jari. Ini kan dikepalkan. Jika tidak bisa, lepaskan dengan 5 jari. Oke? Dan sekarang coba perhatikan kembali tubuh adik. Jika masih ada yang tegang, coba bisa dilemaskan lagi. Secara perlahan. Dari kepala, kaki, dan tangan lainnya. Dan ataupun bagian tubuh yang lainnya. Oke? Jika sudah merasa rileks, ayo kita mulai adik ya. Angkat tangan kanannya adik. Adik bisa mengepalkan tangannya dengan terlebih dahulu. Oke? Adik tetap tenang, jangan takut.
Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Oke? Lagi. Adik tenang, tidak takut dengan merasa adik di rumah sendiri mendengarkan suara ambulan. Oke? Ulangi lagi. Adik tenang, adik takut jika berada di luar ketemu ambulan. Oke? Adik nyaman, rileks, dan tidak takut buang tunjukkan 5 jari. Lepaskan, keluarkan 5 jari. Lepaskan semuanya, lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Nah, jadi kita udah selesai tadi. Adik bisa menarik napas lagi, Dek. Dengan 3 kali. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Lakukan dengan 3 kali. Tahan, buang dari mulut. Tarik, tahan, buang dari mulut. Apakah sudah merasa tenang? Sudah merasa takut? Sudah tidak merasa takut? Buang semuanya, Dek. Alhamdulillah. Semoga Adik bisa tenang ya dan tidak takut dengan ambulan lagi. Nah, itu adalah salah satu teknik desensitisasi yang sudah Bang instruksikan tadi untuk mengurangi rasa cemas Adik terhadap ambulan. Baik dari ketika Adik keluar rumah, kemudian Adik dalam rumah, jangan membayangkan hal tersebut. Kemudian Adik ketemu di jalan, jangan merasa takut ya. Oke? Jangan pernah takut. Pokoknya Adik lepaskan semuanya. Oke? Jangan pernah takut lagi terhadap ambulan. Coba tenang. Kalau lewat ambulan, tenang. Seperti yang Abang bilang tadi, saya tenang, saya tidak takut. Oke? Nah, kembali. Jadi kakak ini ingin ber-BMB3, itu maksudnya yaitu kakak abang ingin bertanya kepada adik nih. Ketika kita sudah melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi, apakah adik masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa traumanya? Oke, baik Bang. Sebelumnya terima kasih Bang. Nah, alhamdulillah lah Bang ya. Setelah saya mengikuti konseling traumatik ini dengan teknik desensitisasi yang Abang berikan, ya walaupun belum utuhnya rasa cemas dan rasa takut itu hilang Bang, tapi setidaknya bisa meminimalisir rasa takut dan rasa cemas saya itu ketika mendengar atau melihat ambulan Bang. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Oke deh, alhamdulillah ya deh ya. Oke baik deh. Nah jadi kakak mau bertanya lagi, apakah apa yang adik rasakan setelah kita melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi? Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Nah, jadi apa yang saya rasakan setelah kita melakukan konseling traumatik teknik desensitisasi itu, saya pertama sangat bahagia dan sangat senang Bang. Karena dengan adanya konseling ini, rasa takut saya, rasa cemas saya terhadap fobia terhadap ambulan ataupun suara ambulan, jadi lebih berkurang Bang itu Bang. Nah, sehingga saya harus bisa lebih berani, bisa lebih percaya diri, dan bisa lebih yakin bahwasanya rasa takut yang ada pada diri saya itu bisa hilang dan bisa tidak menghampiri saya lagi Bang. Terima kasih Bang. Oke, makasih dek. Alhamdulillah ya. Kemudian apa yang adik pikirkan setelah adik melakukan konseling desensitisasi tadi? Oke, baik Bang. Nah, jadi apa yang saya pikirkan? Saya berpikir, apakah teknik desensitisasi ini mampu untuk merubah rasa takut saya? Nah, setelah saya mengikuti ini, ternyata teknik desensitisasi ini mampu untuk menetralisir rasa takut dan rasa cemas saya ketika mendengar dan melihat ambulan, Bang. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Kemudian sikap apa yang bisa adik berikan nih setelah kita melakukan konseling desensitisasi tadi?
Kalau ditanya mengenai sikap Bang, ya sudah pastinya saya akan berusaha semaksimal mungkin dan sekuat untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa takut, fobia terhadap ambulan gitu Bang, dan mudah-mudahan saya bisa lebih baik ke depannya. Kemudian, tindakan apa yang Adik lakukan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini? Tindakan yang akan saya ambil yaitu Bang, teruslah berusaha sedikit demi sedikit agar rasa takut saya terhadap fobia ambulan ini bisa ter apalah gitu terbuang jauh lah gitu Bang dari pikiran saya dan dari tubuh saya gitu Bang. Terima kasih. Oke, Abang ada pertanyaan terakhir nih untuk apa namanya, untuk menutup ya. Tanggung jawab apa nih yang bisa dikembangkan dari konseling desensitisasi ini? Oke, baik Bang, terima kasih Bang. Nah, jadi tanggung jawab yang saya ambil yaitu saya harus bisa mengekspresikan diri saya dan harus bisa mengimplementasikan apa yang telah Abang berikan tadi kepada saya agar rasa cemas saya terhadap fobia pada ambulan bisa lebih jauh berkurang Bang. Maksudnya kalau bisa sih jangan sampai rasa takut saya terhadap ambulan itu tetap menetap di dalam tubuh saya dan dalam pikiran saya. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Oke deh, alhamdulillah, terima kasih deh. Tidak terasa ya pertemuan kita sampai sini saja. Abang ucapkan terima kasih kepada Adik Rizky. Semoga dengan melakukan kegiatan kali ini kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dan kamu tidak takut lagi sama ambulan. Oke? Abang sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang dan selamat siang Bang. Oke, tutup ya.